Jadi kita harus siap untuk belajar. Sudah siap untuk belajar? Ya. Oke. Temu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Kita awali lagi dengan menyanyikan satu lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Ayo berdiri semua. Siapa yang bisa untuk berdiri hari ini? Oke. Silakan. Ya, dengan aturan untuk menyanyikan lagu nasional yang harus siap ya, pandangan di depan, yang kiri kanan, menyanyi dengan variasi lagu yang ada. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanahku, tanahku utara. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanahku utara. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kita akan belajar hari ini yang namanya tentang berpikir komputasional. Apa? Belajar berpikir komputasional. Oke. Yang sudah tahu itu apa namanya berpikir komputasional? Belum? Ya. Jadi nanti sebentar. Apa itu kira-kira berpikir komputasional? Ya. Oke. Nanti sebentar ya Ibu akan jelaskan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Dalam suatu kegiatan itu harus ada namanya tujuan, ya. Misalnya kalau di sekolah tujuannya untuk apa? Belajar. Jadi kita harus capai tujuan kita ke sekolah untuk belajar, kita harus capai tujuan tersebut. Nah, sama halnya saat ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional punya tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama,
konsep dasar berpikir komputasional, dekomposisi pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kedua, mengidentifikasi dan memberikan contoh nyata dari proses berpikir komputasional. Ketiga, melakukan kegiatan coding, amplak, dan permainan yang menyenangkan dan edukatif. Nanti sebentar ada permainan ya akan diberikan. Keempat, menunjukkan sikap kerjasama, komunikasi, dan berpikir logis dalam menyelesaikan tantangan. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran hari ini? Oke. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Ya. Nah, apa itu kira-kira berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara teratur, ya. Masalah secara apa? Teratur. Kalau teratur itu acak-acakan atau bagaimana? Ya, acak-acakan atau sesuai dengan susunan jadwal ya. Iya, teratur berarti harus. Dari misalnya, contoh mau ke sekolah, apa yang terlebih dahulu? Mau ke sekolah? Ke sekolah kan sudah siap semua, kemudian turun dari rumah. Setelah turun dari rumah apa? Iya, menunggu kendaraan, atau yang sudah punya kendaraan naik kendaraan, kemudian dalam perjalanan sampai di pintu terbang dulu, bukan langsung sampai di pintu terbang, kemudian turun dari kendaraan yang dinaiki atau dikendarai, kemudian jalan masuk di kelas, tiba lagi sekolah. Oke, seperti itu. Jadi harus teratur ya, sesuai dengan langkah-langkah demi langkah atau step by step ya, dan mudah dimengerti seperti yang dilakukan oleh komputer. Siapa yang sudah pernah lihat komputer? Jadi semua sudah pernah lihat komputer. Sedangkan di depannya kita ini ada namanya apa? Chromebook. Ya, namanya Chromebook. Ya, oke. Jadi ayo baca sama-sama. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara teratur, langkah demi langkah, dan mudah dimengerti seperti yang dilakukan oleh komputer. Ya, oke. Nah, di dalam berpikir komputasional ada 4 prinsip atau ada 4 aspek yang harus diketahui bersama, yaitu pertama apa? Definisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Dan keempat apa? Algoritma. Ya. Oke, langsung kita bahas secara bersama ya. Apa itu dekomposisi? Apa itu pengenalan pola? Dan apa itu abstraksi serta algoritma? Ya. Kalau dekomposisi yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Dari masalah yang besar kemudian dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, kemudian pengenalan pola. Kalau pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dari bagian-bagian tersebut, ya. Ya. Kemudian ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Yaitu memilih informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan atau tidak penting. Berarti yang diambilnya itu yang harus penting, yang tidak penting tidak usah diambil. Kemudian yang keempat, algoritma. Nah, algoritma ini adalah menyusun langkah-langkah yang sistematis atau secara teratur untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada berapa prinsip komputasional? Ayo sebutkan satu persatu. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Apa itu dekomposisi? Oke, pengenalan pola. Oke, abstraksi. Tidak relevan. Keempat, algoritma. Oke, jadi kalau kalian sudah selesai, selesai. Kelompok dekomposisi sudah selesai dengannya? Sudah. Algoritma? Sudah. Abstraksi? Sudah. Ya. Sekarang, ayo kelompokkan kategori buku fiksi, non fiksi, dan referensi. Dipisah jadi 3 bagian. Fiksi sendiri, non fiksi, dan referensi. Kalau sudah semua, baru disimpan di rak di sini ya. Mulai dari kelompok dekomposisi, fiksi, non fiksi, dan referensi. Untuk satu-satu saja. Ayo. Kelompok dekomposisi, ayo.
Bentar. Terus di rumah. Tadi kita sudah melaksanakan jalan dari sekolah pulang ke mana? Masing-masing. Dengan berlaku seperti apa? Jadi sudah melaksanakan tadi ya. Oke. Jadi intinya di situ bahwa ada yang masih menciptakan misalnya jalannya masih singgah-singgah di tempat yang lain ya, atau mulainya tidak pikir dulu. Oh, memulai dalam segala sesuatu saya ini mau jalan dari mana? Pikir dulu ya, berpikir dulu kemudian baru start ya. Sebelum ibu bilang mulai, kalian sudah jalan ya. Pikir dulu, baru dengan perintah atau instruksi. Apa yang sudah mulai, kalau mulai baru bisa jalan. Baru kemudian kalau dalam perjalanan pulang, ya boleh langsung begini-begini ya, langsung dari tempat mulai kan begini. Kemudian ada rintangannya. Oh, saya ini berhenti dulu di tempat. Apa yang saya mau lakukan? Ada jalan rusak. Oh, saya mau ambil jalan ke sini. Ya belok ya. Menghadap kan? Baru jalan. Gitu. Ya, jangan langsung belok langsung jalan. Jadi itu melalui kamu ini komputasional. Oke. Ini sebentar. Ini tugas masing-masing kelompok. Oke, ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompok itu. Sekarang kelompok 1 baca nomor 1, kelompok 2 baca nomor 2, kelompok 3 dan seterusnya. Satu, bagaimana kamu melakukan dekomposisi dalam kegiatan misalnya berpiknik, toh? Menyiapkan apa dulu? Pertama, apa dulu? Kelompok 1 yaitu dekomposisi. Ya, kelompok 1 dibaca untuk dekomposisi pergi ke piknik. Baca. Persiapan dari apa itu? Oke, apa yang disiapkan? Oke, menyiapkan bawa, pindah, letakkan dan mainan memakai pakaiannya. Kedua, perjalanan ke taman. Ya. Oke. Ya.
Apa? Apa? Kalau saya ingat, mengambil bagian-bagian yang relevan atau penting, kemudian tidak mengambil bagian yang tidak penting, tidak fokus. Ya, kemudian kalau dekomposisi, apa? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian. Tuh, bagaimana kamu belajar hari ini? Sampai di sini, yang itu harap kamu bisa melaksanakan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ingat PR tadi, buat apa jus? Buah. Dan langkah-langkahnya. Oke? Oke.